kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Seperti biasa anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, inilah anak-anak semua dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar apa yang kalian lakukan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitarnya. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah berbeda dengan daerah lain sesuai dengan kondisi geografisnya. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar untuk negara Brunei Darussalam. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Berikutnya Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong, sama seperti Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai Mekong ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara berikutnya yaitu negara yang bertetangga langsung dengan Indonesia yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Negara berikutnya yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, anak-anak hebat, negara Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Saat ini, penghasilan utama Thailand selain dari pertanian yaitu sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara Vietnam, setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di negara Vietnam ini. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang dengan pesat di negara Vietnam. Demikianlah anak-anak penjelasan singkat tentang kegiatan ekonomi pada negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang perhatikan gambar bendera dua negara berikut. Tugas kalian, tuliskan negara mana yang memiliki bendera ini. Setelah itu, kalian cari informasi bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara yang memiliki bendera yang kalian sebutkan tadi. Paham anak-anak? Tugas kalian hari ini semoga bisa dipahami ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak hebat. Bagaimana perasaan anak-anak semua mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semoga menyenangkan ya. Apakah materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami? Mudah-mudahan dapat dipahami. Ingat anak-anak, mengulang-ulang pelajaran yang sudah Ibu berikan ya. Ingat, orang itu bisa karena dia biasa. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.